Oke, sahabat dapur, kembali lagi di Chef Office Show. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Siapakah dia? Mari kita sambut Chef Vindex Tengker. Chef, apa kabar, Chef? Saya baik-baik. Thank you. Apa kabar? Alhamdulillah, di sini sehat-sehat aja. Ini Chef, tahun ini. gimana? Di Jakarta gimana pandemi? Ya, basically kita sekarang ini survival mode ya. Oke, siap. Ya, selama punya skill pasti survive ya. Benar. Memang nggak ada matinya gitu. Jadi Iya. kita Gitu. butuh sesuatu yang bisa untuk survive, tapi juga di sisi lain masih banyak juga yang kita masih bisa ngajar, masih bisa ini juga lewat online gitu ya. Sekarang metodenya saja yang berbeda gitu. Iya, betul. Ya, cuman demonya lewat online atau nggak live gitu ya, streaming gitu. Iya, benar. Oh iya, Chef juga sering bikin itu ya, demo di Instagram. Iya, itu basically dari produk-produk itu mereka juga sekarang kan tidak bisa demo di mana-mana, jadi sekarang mereka pakai Instagram as a base-nya gitu. Jadi buat mempromosikan produk, jadi mereka buat secara rutin bisa ini gitu ya. Jadi bisa menjangkau banyak orang juga gitu. Karena kan kalau pakai ngundang misalnya dulu pernah yang terbesar itu kita demo 300 orang gitu kan. Kalau di sini kita yang nonton bisa 1.000 gitu kan. Jadi berarti sebenarnya dia mencakup lebih banyak gitu. Iya. Iya. Dengan marketing ya gitu. Nah, sahabat dapur, kalau ada yang mau tahu resipi-resipi atau menu-menu apa yang keren-keren dari Chef Vindex, follow Instagramnya. Nah, itu biasanya suka banyak demo Chef Vindex di situ. Sharing Oke, lah. Chef. Sharing ya, Chef. Oke, Chef, kalau boleh cerita sedikit nih, singkat perjalanan karir Chef Vindex dari awal sampai akhirnya seperti sekarang sudah banyak orang kenal. Kalau boleh tahu ceritanya singkat aja sih, Chef. Ya. Kalau diceritain soalnya it takes 30 tahun ya. Jadi basically memang saya tamat sekolah perhotelan ya, diploma 3. Jadi bukan sekolah masak gitu ya. Di sekarang namanya APJ, Akademi Pariwisata Jakarta di Cempaka Putih. Kalau dulu namanya Serem, masih pakai LP di depannya. LP. Jadi lembaga pendidikan. Oh gitu ya, Bu. Makanya kalau anak-anak Trisakti bilang, dari LP mana ini gitu kan. Jadi lembaga pendidikan, jadi milik dari Dinas Pariwisata DKI. Tamat dari situ, basically sebenarnya pekerjaan pertama saya itu di dapur. Kalau dulu tanyain mau apakah memang berniat masuk ke dapur, enggak gitu. Dulu saya maunya jadi diplomat, jadi mau masuk HI, hubungan planningnya. Oh, mau jadi duta besar ya? Jadi duta besar lah, diplomat lah, apa yang penting sebenarnya fokusnya jalan gitu ya. Fokusnya bukan diplomatnya tapi jalan-jalannya. Jadi jalan-jalannya. maunya masuk HI atau interior design, karena saya senang sketching, senang gambar gitu. Tapi terus akhirnya, tapi sempat tes juga di STP ya, di STP Bandung, di BPLP dulu. Ya. Lulus tahap pertama, terus lulus tahap terus tidak lulus tahap kedua gitu. Karena tahap kedua, kalau nggak salah udah tinggal sortir, tinggal menyortir saja sebenarnya. Jadi dari 1.200, dicari 700, masuk 700-nya, tapi setelah itu disortir. Nah, mereka cuma ngambil 400 kalau nggak salah. Oh iya. Akhirnya saya langsung ke Jakarta, terus akhirnya masuk di itu pariwisata DKI. 3 tahun di situ, terus kemudian kerjaan pertama tahun 89 itu di Amandari Bali. Kemudian ke Bali Dynasty di Tuban, setelah di situ. Kemudian terus ada sempat dapat kerjaan di Spanyol, restoran Indonesia di Palma Mallorca.
Itu 2 tahun di situ, jadi setahun di situ, balik, saya merit, terus jadi bulan Balik madu, lagi. bulan madu kembali bekerja. Ya, karena di Indonesia sih bulan madu gitu, padahal kita bekerja gitu. Kemudian setelah 2 tahun, ternyata restorannya, pokoknya istilahnya cuma rame di musim panas lah gitu ya. Karena itu kan tahun 90 sampai 92 itu, orang-orang Eropa, terutama orang Spanyol itu belum suka spicy. Jadi kita sebenarnya summer itu yang banyak adalah orang-orang Eropa. Jadi orang apa namanya Jerman, Inggris, Belanda gitu yang tahu makan. Ramai banget, 120 cover setiap hari. Tapi begitu yang datang itu orang-orang Skandinavia yang apa namanya pakai kapal pesiar dan orang tua-tua, dan jadi mereka tuh peletnya belum nyampe ke pedes tuh masih belum ada ya di dalam kamusnya. Orang Spanyol juga dulu belum terlalu se-adventurous like now gitu. 2 tahun di sana, akhirnya they decide to stop. Saya kembali lagi ke Bali karena pekerjaan pertama saya di Bali, jadi saya kenalnya lebih banyak kenal orang-orang di Bali ya daripada di Jakarta. Akhirnya saya kerja di dapat di Four Seasons. Nah, itu that's the first awal saya masuk di Four Seasons. Jadi dengan Four Seasons company saya sudah 18 tahun sebenarnya. Tapi terus pindah-pindah. Jadi di Jimbaran dulu, kemudian sempat ke LA 95 sampai 98 itu dalam rangka training juga J1 visa kita pakai, dan itu sebenarnya kayak program saya untuk dipersiapkan menjadi executive chef gitu. Jadi memang mereka punya program namanya individual development plan. Itu. Kemudian setelah 9 tahun akhirnya 2003 saya dipercaya untuk pegang Jakarta, Four Seasons Jakarta yang dulu ya, yang masih yang lama setelah habis banjir. Kemudian itu my first executive chef position, jadi 2003. Itu 8 tahun, lumayan lama karena kena resesi, kena ini gitu ya. Jadi sempat kita mau pindah ke Yordania, sayanya ya nggak mau, akhirnya mundur. Terus habis itu tahun keempat tawarin lagi masuk ke pembukaan untuk Four Seasons KL. Four Seasons KL nggak pernah buka-buka, akhirnya tuh saya stay lagi. Terus kena resesi, jadi nggak ada properti yang bergerak, akhirnya kita diam di situ. Nah setelah itu 8 tahun setelah itu baru ada tawaran pindah ke Dharma Wangsa Hotel. Kebetulan GM-nya beberapa planning committee-nya itu ex Four Seasons. Jadi di owner, hijack ya. Jadi di owner-nya wants to have all Four Seasons gitu ya. Terus tiba-tiba GM-nya salah satu sore dia bilang, bukan GM ya, dari HRD-nya. Next, udah pernah ke Dharma nggak? Saya bilang, belum. Ada rencana pengen pindah? Enggak, gitu kan. Jadi kita ngopi-ngopi gitu kan. Gitu. Oh kalau ngopi-ngopi saya suka, karena kebetulan saya suka kopi kan gitu. Ngopi-ngopi ke sana, katanya ketemu GM-nya. GM-nya tuh bekas F&B director-nya saya dulu. Maksudnya di waktu pembukaan di Jimbaran. Oke. Habis itu sudah selesai, terus akhirnya saya masuk ke sana. Tapi menjelang saya udah diterima, saya masuk ke MasterChef gitu. Jadi 3 bulan break antara Four Seasons dengan Dharma Wangsa, saya 3 bulan break ikut MasterChef season 1. Dharma Wangsa bilang, oke kita tunggu, nggak apa-apa. Akhirnya saya make them wait. Terus bulan Juli saya baru masuk ke Dharma Wangsa. Dharma Wangsa habis 3,5 tahun. Terus saya resign 6 bulan sebelumnya, setelah 3,5 tahun itu. Jadi saya resign 6 bulan sebelum. Sekarang jadi chef susah kan, jadi ya sudah saya bilang waktu. Karena saya rencananya mau buka sekolah kuliner. Gitu. Garuda masuk. Gitu. Saya mau selesai, itu Garuda datang. Jadi Ibu Handayani dan Pak Jack Musri. Saya kenal Pak Jack. Itu dari waktu kita sama-sama bikin buku Indonesian kuliner itu, 30 ikon kuliner. Oh, iya. Jadi dia kebetulan kita jadi salah satu tim. Nah, dia yang memperkenalkan saya ke Ibu Handayani. Dan Ibu Handayani waktu itu kan karena di marketing dan harus megang F&B, jadi dia
otomatis dia nyari orang yang memang bisa F&B. Akhirnya saya ditawarkan, Iya. lama saya menolak, tapi lama-lama saya oke gitu. Lama-lama tergiur juga ya, Chef? Nah, karena saya pikir pertama kan gini, saya keluar dari dalam saya itu kan mau pengen bikin sekolah. Karena saya punya waktu sendiri istilahnya lah gitu. Maksudnya I can manage my own time, segala macam. Nah, Garuda ini ditawarkan pertama, oke, kok kita kerja hari Senin sampai Jumat. Hari Sabtu kita weekend libur, berarti oke, office hours berarti kan. Terus pertama dia bilang, oh you don't have to come every time gitu. Ternyata kita masuk. Cuman terus dia bilang bahwa kita ada ini free ticket lah ini. Saya mikir tiketnya kan. Saya Iya. Gitu. Jalan-jalan. Juga gitu kan. Akhirnya saya coba gitu. Dan akhirnya pas setengah tahun juga ya di Garuda sebelum akhirnya keluar. Kemudian setelah keluar itu mulai saya kerja untuk Instagram gitu. Oh, iya. Lebih banyak waktu kan, jadi bikin konten, bikin ini. Terus dari situ ternyata kenaikan followers mempengaruhi ini juga demand gitu loh, bahwa ada produk yang mau masuk dan segala macam. Akhirnya terus mulailah kita tekunin gitu ya. Jadi kenaikan yang drastis cukup ya pada saat waktu saya sudah selesai itu. Jadi Maret selesai, April, Mei itu kita sudah decide, oke, kita freelance aja, consulting gitu ya. Nah, karena saya consulting juga untuk restoran dan hotel. Kebetulan sama Him sebelumnya, Hotel Indonesia Natur, dan itu ada 14 properti, jadi jalan-jalan juga. Jadi masih sempat setelah Garuda itu masih sempat jalan-jalan juga. Terus setelah selesai kemudian kena ada COVID, akhirnya itu harus selesai gitu. Tapi itu sekarang saya masih konsultan untuk Harvest Cake. Nanti bulan depan saya dengan Le Méridien Jakarta untuk konsultan untuk Indonesian Food-nya. Jadi basically Indonesian Food ambassador-nya lah buat Le Méridien Jakarta. Jadi that's kind of ininya gitu, sekilas perjalanan karirnya saya lah gitu. Oh, iya Chef. Ini menarik juga nih, kayaknya perjalanannya panjang juga ya. Makanya orang tanya gini, Chef, gimana nggak bisa sukses kayak Chef gitu? Ya, it takes 10 years gitu. Iya betul. Orang mungkin cuma taunya ketika Chef udah punya nama besar gitu ya, tapi di belakang itu kan nggak pernah tahu gitu seperti apa perjuangan dari awal karir sampai akhirnya harus pisah sama keluarga untuk tinggal di satu negara yang berbeda gitu, sampai akhirnya sekarang udah punya nama gitu. Chef, mau tanya nih kita udah tahu Chef Index itu ya orang sudah banyak tahu gitu mengenai Chef Index. Nah, yang saya pengen banyak tahu itu mengenai ini kan kayaknya saya lihat di Instagram, di Facebook, ini Chef banyak sekali ikut penjurian gitu, terutama yang lomba masak internasional ya kayak Bukosdor gitu dan sebagainya. Itu gimana sih Chef bisa sampai seperti itu tuh gimana gitu? Ada prosesnya kah atau gimana? Gitu boleh diceritain Chef. Oke. Sebenarnya proses penjurian itu yang terutama tingkat internasional, karena gini, saya 2004 itu saya masuk di asosiasi gitu ya. Misalnya kita masuk di Asosiasi Kulineri Profesional atau ACP. Ya. Di situ saya sempat masuk beberapa bulan, habis itu didaulat untuk jadi presiden. I was president for association itu selama kurang lebih 6 tahun, jadi 3 periode. Dan ACP itu punya afiliasi dengan World Association of Chef Societies atau World Chef. Jadi kita memang dulu bergabung di Top Blanc, kemudian habis itu menjadi ACP, habis itu ACP masuk ke dalam itu World Chef itu, WAX ya namanya. Nah, dari situ kita memang terekspos dengan berbagai kompetisi. Jadi dan kompetisi yang mereka, karena mereka sudah berskala internasional, otomatis kita jadi ikut untuk harus bisa gitu. Nah, untuk itu mereka ada seminar-seminarnya. Jadi kita dibikinkan seminar. Pertama mungkin sebelumnya belum ada seminar. Jadi kita ikut berapa kali,
berapa kali menjuri, kemudian kita dengan sertifikat itu kita diakui oleh asosiasi dulu, kemudian mengajukan ke WEX, dari WEX baru di approve. Ada tesnya lah gitu kan sedikit, habis itu approve, kemudian biasanya dia 2 hari, jadi seminar, 1 hari seminar, bukan 2 hari, sehari, jadi seminar paginya langsung, habis itu kita tes. Dan biasanya bergabung dengan eksibisi, misalnya di Food Hotel Asia kan. Jadi dibikin 1 hari sebelumnya itu seminar, kemudian penjuriannya atau latihannya ada di kompetisi yang sebenarnya. Tapi kita masuk sebagai pertama-tama kayak rookie judge gitu. Kalau rookie judge kita boleh menjuri, tapi kita punya nilai nggak dihitung. Gitu ya. Jadi tapi kita bisa compare gitu. Pada saat kita udah menilai kan, habis itu kita kan kumpul judge-nya, habis itu bilang oke, makanannya gimana menurut kamu? Saya bilang gini, ini bagus, ini lihat dari komposisi segala macam. Nah dari situ kasih nilai segini. Nanti mereka akan lihat gitu. Kalau misalnya kita terlalu jauh gitu, hanya itu berarti belum satu visi gitu. 2-3 poin masih oke. Tapi once you already have 10 points different, itu berarti you don't look in the same way. You don't look in the same way. Jadi makanya tuh akhirnya itu yang kita latih training untuk bagaimana melihat sesuatu makanan dengan kriteria penjurian yang ada, karena kan ada kriterianya. Misalnya taste, apa yang kita look into the taste, kemudian komposisi, apa yang kita lihat di komposisi, originality, apa yang kita, itu perlu pengalaman lah basicnya. Nah, sekarang ini kita banyak mencetak chef-chef untuk bisa menjuri, tapi melalui proses itu. Jadi mereka berapa kali menjadi rookie judges dulu, ikut seminar, baru mereka di approve judge gitu. Nanti setiap berkala kita akan ada tes ulang, biasanya 2 tahun gitu. Gitu sih ininya. Makanya akhirnya terlibatlah di international competition, dan akhirnya kita juga gabung dengan mereka, otomatis setiap kali kita mau mengadakan kompetisi di Indonesia, kita bisa minta request bahwa ini kita standarnya misalnya untuk regional. Nanti mereka kirim judge yang skalanya itu. Kalau kita ininya internasional, berarti dia akan kirim juri-jurinya yang lebih yang memang sudah, kan kita ada 2 kategori, judge A sama judge B. Kalau saya yaitu kita yang sudah bagus, tapi yang A itu yang sudah bisa jadi kepala juri. Jadi, gitu. Jadi chief judge gitu. Kalau kita B belum boleh jadi chief judge, tapi kalau kita memimpin dalam satu penilaian boleh gitu. Cuman kepala besarnya itu harus dipegang oleh yang pegang sertifikat A gitu. Gitu. Terus waktu itu itunya apa aja, Chef? Tesnya, Chef? Tesnya sih basically kita kan gini, jadi dibagikan kategori makanan panas, terus kategori display, kemudian display, kemudian pastry, bakery, itu semua punya kategorinya masing-masing. Dan kita belajarnya biasanya dibagi gitu loh. Untuk hot ada yang umum nih, kemudian habis itu yang untuk hot kitchen sama yang untuk pastry gitu. Kita belajar bagaimana melihat sesuatu hal. Terus misalnya dia ada rules dan regulation baru, misalnya datang dari pusat gitu ya, dari WEX-nya, bahwa dulu kita kalau bikin misalnya contoh ya, hot cooking, kita bikin itu 6 makanan untuk 1 kali pertandingan nih. Jadi kita mesti duplicate 6 dishes. Baru di tasting ke jurinya 4, 1 display, yang satunya buat dipajang. Yang satunya buat difoto. Jadi 6. Nah, untuk tesnya sendiri itu kita dibagi-bagi gitu ya. Jadi misalnya yang bagian hot kitchen itu sendiri, kemudian cold display itu sendiri, kemudian pastry sendiri, kemudian ada bakery sendiri. Jadi karena masing-masing punya karakteristik kompetisi yang berbeda-beda ya. Misalnya kalau display yang kita lihat kan kita nggak bisa tasting kan, jadi berarti di situ nggak ada taste. Tapi kita mesti
komposisi, lihat size, lihat tekstur, segala macam. Kalau di hot itu ada taste-nya. Terus perubahan-perubahan yang terjadi yang sudah diputuskan oleh World Chef pusatnya itu akan dikomunikasikan pada saat itu. Misalnya waktu itu kita kalau testing hot kitchen itu bikinnya 6 plate gitu ya. 6 plate, 4 buat juri, 1 buat display, 1 buat difoto. Nah, peraturan-peraturannya berubah, terus habis itu kita mengurangi wastage gitu ya. Jadi care terhadap lingkungan dan segala macam, akhirnya sekarang ini kita cuma bikin 4 gitu. Jadi 2 buat juri, karena kan kita kan nggak makan ya gitu kan kita. Iya. Gitu. Karena kan kadang-kadang bisa 40 atau 60 plate gitu ya. Iya. Kemudian jadi itu 2 di juri, 1 buat di display, 1 buat foto gitu. Malah kadang-kadang sampai ke 3 gitu. Jadi cuma 3 aja. Jadi yang udah di display, di foto, habis itu di display. Jadi mengurangi wastage saja gitu. Nah, jadi mengurangi wastage. Jadi semua itu kita pelajari dan bertahap, kita tiap 2 tahun itu ada renewal-nya. Gitu. Oh, tiap 2 tahun itu ada renewal ya, Chef? Biasanya renewalnya tes juga sama? Jadi ikut seminar lagi sebenarnya, terus kemudian baru mereka lihat misalnya gini, kita harusnya tuh dalam 2 tahun itu tuh kita ikut 10 kali judging di kompetisi internasional gitu ya, yang levelnya yang diakui oleh WEX gitu. Jadi setelah itu baru mereka kasih lagi, kalau enggak berarti kita nggak perlu namanya gitu. Kalau udah kita naik. Iya. Tapi itu buat renewal tesnya sama aja ya, Chef? Sama aja. Jadi basically itu kalau dia nggak renewal ya basically nanti dihilangin namanya di WEX. Yang di pusat nanti kalau misalnya kita nyari judges dari WEX gitu, kita udah nggak ada lagi di situ gitu. Gitu ceritanya. Oh, jadi tetap ya harus eksis di situ ya dengan ikut seminar. Diharapkan kita aktif, karena kan kita kan gitu ya kan, semua itu penjurian itu datang, keahlian kita untuk menjuri datang itu dari pengalaman. Iya. Dari pengalaman kita lihat, terus kemudian pengalaman berbagi sharing dengan masing-masing juri, terus kemudian biasanya kita dapat masukan juga dari kayak kan setiap kelompok kelas itu biasa ada 1 juri head-nya, kayak head judge-nya, tapi bukan kepala secara general, tapi head judge-nya di tiap-tiap kelas ada gitu. Nah, itu kita biasanya yang senior dipasang di situ supaya bisa memberikan pengarahan yang lebih tepat gitu buat juri. Karena kan kita nggak bisa sembarang juri aja gitu. Oh, I like this guy gitu kan. No, harus spesifik. Why you like this guy? Kenapa kau suka makanannya gitu? Kalau bilang rasanya enak. Oke, nah makanya kalau mereka misalnya bertanding di negara lain gitu ya, biasanya mereka ada a local chef yang memang certified yang mereka ikutkan. Karena kan misalnya dia lomba makanan tumpeng misalnya, kan dia don't the philosophy, don't know the ininya. Nah, biasanya disitulah comes handy the experts, a local judge gitu, buat supaya memberikan masukan. Oh, ini memang ini tepat secara komposisi, secara ini gitu. Tapi kalau umumnya kan mereka sudah tahu. Kalau taste kan ya otomatis kalau kurang garam ya kurang garam gitu. Iya. Gitu. Jadi gitu. Jadi teknik-tekniknya itu semua kita belajar dari pengalaman itu. Ya, jadi bisa dibilang untuk mengurangi like and dislike ya. Jadi mentang-mentang dari negaranya dia dikasih nilainya bagus. Gitu. Ya, itu kan kita biasa begitu dulu. Misalnya gitu. Ini local competition itu biasanya gitu. Oh, ini dari my alma mater gitu kan. Fairness-nya kita jaga gitu. Bahwa kalau menjuri itu, kalau udah skalanya internasional itu kita udah fairness-nya sudah tinggi gitu. Jadi makanya ada 5 juri karena di situ harus bisa kita mempertanggungjawabkan apa yang kita berikan nilainya gitu. Iya. Waduh. Angka 10 gitu misalnya. Iya. Benar-benar juga siap ya. Ya kalau apalagi udah internasional ya wajar lah buat tidak ada like and dislike gitu, karena
Karena kan ya mungkin perwakilan satu negara ini, wah ini negara saya nih, kasih nilai aja yang bagus. Ternyata tidak sesuai juga dengan juri yang lain gitu. Akhirnya kan bakal terlihat gitu. Oh ini karena negaranya dia jadi dibikin bagus. Iya. Nah makanya kita juga kalau misalnya nih ada juri lokal, misalnya kita di Indonesia nih ya kita ngomongin, kemudian jurinya kebetulan adalah dia punya restorannya atau hotelnya ikutan, gitu ya. Nah itu biasanya nilainya dia tidak dihitung. Dia boleh menilai, tapi nilainya dia tidak diikutsertakan. Jadi misalnya kita berlima, berarti kita hanya bagi 4 juri. Kalau satunya ini adalah dia punya misalnya stafnya ikut gitu. Atau gitu. Sudah menjadi standar gitu, standar penjurian di mana-mana semuanya yang internasional seperti itu. Jadi makanya di situ juga kita belajar act and conduct untuk proper judge itu seperti apa gitu. Jadi kita nggak gitu, nggak ada yang bilang oh enggak dong kan aku tetap jurinya udah fair gitu. No, memang kesepakatannya seperti itu yang sudah ditetapkan oleh pusat bahwa when you have your hotels, walaupun kita kan nggak pakai, semua peserta kan nggak boleh pakai sebenarnya kan. Ada atribut, tapi biasanya kita tahu dari mana. Jadi as a committee pun kita akan memberitahu judge-nya bahwa ini salah satu jurinya adalah misalnya executive chef-nya gitu. Jadi nilainya dia tidak akan diikutsertakan pada saat dia menilai. Jadi pembagiannya bukan 5 tapi pembagiannya 4. Gitu. Iya. Menarik banget nih. Ya mudah-mudahan standar tersebut kan bisa kita pakai ke semuanya ya, Chef ya, di Indonesia terutama, biar bisa lebih berkembang. Iya. Makanya sekarang sudah pakai. Kita sudah kalau FAI, Food at Hotel Indonesia, Food Hotel Bali, sama kalau yang bulan November di Interfood itu Le Cuisine itu kita sudah masuk. Kalau Le Cuisine masih regional skalanya. Kalau yang FAI sama FHT Bali itu sudah internasional. Jadi sama saja kalau kita datang ke Dubai atau kita datang ke Eropa, itu kita akan dijudge the same dengan juri-jurinya juga judge di sana gitu. Yang dikirim ke sana udah pernah juri kemana-mana gitu. Oh gitu. Oke Chef, ini kayaknya interesting banget nih. Nah, ini pernah jadi juri di mana aja sih, Chef? Kalau di TV kan udah pernah lihat lah ya, orang semua udah tahu gitu. Nah, ini yang di luar dari TV ini pernah di mana aja, Chef? Boleh cerita, Chef?